Selanjutnya, barangkali kalian juga bertanya ya, memangnya apa esensinya ya dari ideal prima? Lalu kalau misalkan suatu ideal itu merupakan ideal prima, lalu kenapa? Begitu ya. Nah, di sini akan ada sebuah teorema begitu ya, yang menunjukkan apa kaitan antara ideal prima dengan gelanggang faktornya. Nah, ternyata kalau A ini merupakan sebuah gelanggang komutatif yang non-trivial dengan memiliki elemen satuan dan S ideal dari A, jika S ini merupakan ideal prima, ternyata gelanggang faktor A per S ini merupakan daerah integral. Nah, jadi ternyata di sini kita mendapatkan kaitannya ya. Ternyata kalau dia ideal prima, maka gelanggang faktornya akan menjadi daerah integral. Dan ini berlaku jika dan hanya jika. Artinya ideal prima, maka A per S menjadi daerah integral, dan sebaliknya juga. Lalu bagaimana dengan buktinya? Ya, kita akan buktikan bahwa biimplikasi ini memang benar berlaku. Nah, di sini untuk buktinya ya kita mencoba untuk membuktikan mula-mula satu arah dulu ya. Dari S ideal prima akan dibuktikan bahwa A per S akan merupakan daerah integral. Nah, di sini dari pengertian ideal prima ya kita punya bahwa dia terdefinisi kalau A itu merupakan gelanggang komutatif yang punya elemen satuan. Artinya di sini kalau A sendiri sudah komutatif perkaliannya, maka perkalian di A per S juga ikut komutatif. Kemudian kalau A punya elemen satuan yakni 1A, maka nanti koset 1A tambah S juga akan merupakan elemen satuan di A per S. Ini mudah dipahami ya dari pendefinisian operasi perkalian di A per S ya, di mana X plus S dikali Y plus S menjadi XY plus S. Jadi saya kira ya otomatis akan mengikuti ya, kalau di A komutatif, di A per S juga ikut komutatif. Dan kemudian koset terhadap S ya oleh elemen satuan 1A ya 1A plus S ini juga pasti akan menjadi elemen satuannya A per S. Nah, padahal kemarin apa pengertian dari daerah integral? Suatu gelanggang komutatif punya elemen satuan dan tidak memiliki pembagi nol. Nah, yang komutatif sama elemen satuan itu sudah otomatis mengikuti dari gelanggang A. Berarti yang perlu dibuktikan hanyalah tidak adanya elemen pembagi nol di A per S kalau S-nya merupakan ideal prima. Mari kita lihat di sini. Pengertian dari pembagi nol itu adalah dua anggota yang tidak nol tetapi dikalikan ketemunya nol. Atau kalau kita balik, seandainya kita mau mengatakan tidak ada pembagi nol, berarti kita harus buktikan apa? Kalau ada dua elemen yang dikalikan ketemunya nol, maka salah satunya harus sama dengan nol. Jadi misalkan X kali Y sama dengan 0, berarti ya X-nya 0 atau Y-nya 0. Itulah definisi tidak adanya pembagi 0 pada daerah integral. Nah, sekarang kita misalkan ada dua buah anggota dari A per S, yaitu A kecil plus S dan B kecil plus S. Sedemikian hingga kalau kedua dikalikan, ketemunya adalah elemen 0-nya di A per S, yaitu 0A plus S atau S sendiri. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan saya punya A plus S kali B plus S
sama dengan 0A ditambah S. Kalau menurut definisi perkalian di A plus A per S, berarti ini menjadi AB plus S sama dengan 0A plus S. Kan begitu. Padahal kalau kita mengikuti teorema yang kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai kesamaan antara dua buah koset, ini artinya A kali B dikurangi 0A atau A kali B sendiri akan masuk ke dalam S. Ini menurut teorema kesamaan dua buah koset. Lebih lanjut, kalau A kali B masuk ke dalam S, padahal S-nya adalah ideal prima, menurut definisinya ideal prima, ini akan berakibat A-nya anggota S atau B-nya anggota S. Ini dari sifat S sebagai ideal prima. Nah, kalau dua hal ini salah satunya pasti terjadi, berarti ini artinya A plus S itu akan sama dengan 0A plus S, atau B plus S yang sama dengan 0A plus S. Ini kembali menggunakan kesamaan dua buah koset. Nah, ini artinya berarti A plus S akan sama dengan 0, 0-nya A per S, atau B plus S-nya sama dengan 0-nya di A per S. Berarti hasil kali sama dengan 0 berakibat salah satunya adalah sama dengan 0. Ini sudah membuktikan bahwa dia tidak memiliki elemen pembagi 0. Jadi, pembuktian tadi menunjukkan bahwa kalau misalnya dua anggota dari A per S, yaitu A plus S dan B plus S dikalikan ketemunya adalah 0A plus S, akan berakibat salah satunya, ya, A plus S atau B plus S akan sama dengan 0A plus S. Dua anggota dikalikan sama dengan 0, berakibat salah satunya pasti 0. Berarti A per S ini tidak memiliki elemen pembagi 0. Jadi terbukti bahwa A per S ini merupakan suatu daerah integral. Nah, ini baru pembuktian yang satu arah, ya. Kita perlu membuktikan yang satu lagi, ya, yang arah sebaliknya, yaitu kalau misalkan A per S itu merupakan daerah integral, maka S-nya akan merupakan ideal prima.